pun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa nawwarana bi nuril tauhid wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pengajian Al-Quran, dan kita berharap semoga aktivitas kita mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 142 mengenai Musa alaihissalam menerima Alkitab, yakni Taurat. Kita awali dari bahasa Alkitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa, dan kami telah berjanji kepada Musa salasina lailatan, memberikan perang di sini. Mengangkat panglima perang. Apa? Ini di sini kan ini. Ini fotokopi. Ini benar. Benar. Ini mana? Silahkan ya. Wa wa'adna Musa, dan kami telah janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat. Kapan waktunya? Selama salasina lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami menyempurnakannya bi asyri, dengan 10 malam. 30 tambah 10 jadi 40. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan, maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya berapa? Arba'ina lailatan, yaitu berjumlah 40 malam. Wa qala Musa li akhihi, dan berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, Nabi Harun, ukhlufni, ya, gantikanlah aku di qaumi, dalam memimpin kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat dosa. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, Quran menjelaskan tentang bagaimana sejarah Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. 40 hari beliau tinggalkan kaumnya untuk berangkat sendiri ke Sinai. Sana ada namanya Bukit Tur, Tur. Sebut juga di sana Jabal Musa. Itu sekarang daerah sini. Sekarang masuk daerah Mesir, daerah Mesir. Nah, di sanalah beliau menerima Alkitab Taurat itu. Waktunya adalah selama 40 hari. Ini mengenai
telah dijelaskan mengenai terlepasnya Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan kaumnya. Dengan demikian kaum Bani Israel menjadi bangsa yang merdeka dan telah siap ditunjuk oleh Allah SWT dan siap dilaksanakan. Di dulu mereka itu kebanyakan jadi budak di Mesir. Mereka orang pendatang dan bertugas di Mesir. Ya, di zaman Nabi Yusuf itu berimigran dari Yerusalem ke Mesir. Awal mulanya mereka baik, dihormati, tapi lama-kelamaan dengan kejayaan Fir'aun terus berganti kepada ya, lalu memperbudak kaum Bani Israel sampai mereka itu membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ini dipecah. Nah, pada saat kaum Bani Israel sudah merdeka dari penjajahan Fir'aun dan kaumnya, maka diberikanlah kepada mereka kitab suci. Mengapa? Mereka sudah siap melaksanakan kitab Taurat, ya, maka diturunkanlah kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat yang berisi ajaran-ajaran pokok mengenai akidah, syariat dan akhlak. Biasa, ya. Ajarannya itu tiga itu. Ayat Nabi Musa, ayat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, tiga. Akidah, syariat, akhlak. Taurat itu sama. Dan kalau kita baca dalam Taurat ini yang sekarang kita sebut di Old Testament, ya, di Perjanjian Lama, itu ajaran mengenai akidah sama dengan Islam. Bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Sama. Nanti yang agak berbeda itu ketika kitab-kitab yang masa lalu itu boleh ada satu tangan manusia. Nah itu yang nanti diluruskan oleh Al-Quran. Misalnya di kitab-kitab mereka disebutkan beberapa orang nabi, maaf ya, berbuat tidak baik, diluruskan oleh Al-Quran. Nah, kitab saya dikatakan Harun ikut misalkan Musa, kata Anda bukan Harun. Yang misalkan Musa itu namanya Samiri. Jadi Quran datang meluruskan kembali kitab-kitab suci yang lama dari catatan manusia. Bahkan maaf, sekalian, beberapa nabi di kitab lama itu, ya, itu berzina dengan, ada yang berzina dengan anaknya. Quran datang meluruskan. Nabi-nabi itu kata Islam orang-orang suci, tidak mungkin datang perbuatan yang kedua. Ya, luruskan. Jadi fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah meluruskan kitab-kitab lama yang sudah tercemar oleh tangan-tangan manusia. Yang kedua, ya, itu menginformasikan peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum jelas. Yang tiga, melengkapi ajaran-ajaran masa lalu, melengkapi, ya. Karena apa? Islam dilahirkan sebagai agama akhir zaman yang akan terus berkembang zaman. Maka diturunkanlah Islam, agama yang sangat fleksibel dan up to date. Tidak pernah ada masalah, meskipun perkembangan zaman luar biasa. Ya, dapat calon Islam. Masalah-masalah baru itu
ajaran pokoknya sudah ada. Ya, tinggal para mujtahidnya, ulama-ulama Islamnya ya, begitu pada zaman sekalian. Jadi itulah yang kita lihat tadi. Mana tu? Sana tu, Kenapa begitu? Pada zaman sekalian jadi itu yang kita korek. Dalam ayat ini diterangkan peristiwa turunnya Alkitab atau Taurat tersebut kepada Nabi Musa AS. Proses penerimaan Alkitab itu dilakukan selama 40 hari. 30 hari ditambah 10 hari jadi 40. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab itu di Bukit Tur, di dataran Tur Sinai atau Turi Said. Karena itu kepemimpinan sementara beliau menerima Alkitab diserahkan kepada saudaranya dan juga seorang nabi dan rasul, yaitu Harun alaihissalam. Waktu Musa akan menerima itu wahyu, dia minta Harun untuk memimpin kaum. Ya, memimpin kaumnya. Setelah kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Harun alaihissalam, maka Nabi Musa berangkat menuju Sinai dan naik ke puncak Bukit Tur. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulqa'dah dan 10 hari dari awal bulan Zulhijjah. Jadi tanggal 20 Zulqa'dah naik beliau, ya. Kemudian sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah itu hari Idul Adha. Maka para zaman sekalian, kalau kita mau puasa sunnah di bulan hari itu boleh dilakukan mulai tanggal 1. Ya, bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling dibuatkan tanggal 9 hari Arafah. Kemudian hari Tarbiyah tanggal 8. Yang ini bagus sekali. Ya, 10 hari jadi 9 hari di bulan Zulhijjah. Pada saat itu Nabi Musa sedang puncak-puncaknya, ya, waktu di Makkah. Di Zulqa'dah Nah, jadi pada zaman sekalian di dalam hal bagaimana Quran ini, ya, meluruskan kembali ke pertama, itu kita tetap bersikap toleransi, ya, dalam keyakinan mereka. Contoh, ya, tidak kemudian kita mencela, jangan. Dalam Islam boleh mencela agama lain, mencela sembahan orang lain yang selain Allah, itu ya mereka. Nah, tapi kita tetap prinsip kita menjelaskan pada sama muslim yang begini.
Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan lakukanlah perbaikan-perbaikan dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang sering berbuat kerusakan. Itu pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Nabi Harun selanjutnya melaksanakan tugas itu dan memimpin kaumnya selama ketiadaan Musa dalam lingkungan mereka. Selama Musa tidak ada, Nabi Harun memimpin. Lihat teman-teman, di situ di ayat tadi, uhlufni, gantikan aku. Jadi khalifah itu mengganti. Ya, kalau kita bicara khalifah, artinya mengganti. Kenapa Allah masuk khalifah? Dia pengganti Nabi. Ya, malu sebut khalifah Rasulullah Abu Bakar. Dalam ayat berikutnya 143, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT dan berdialog secara langsung di puncak bukit itu. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Walamma jaa, ketika datang Musa limiqatina, untuk bermunajat ya kepada kami, wa kallamahu rabbuhu, ya, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Qala, maka Musa berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, arini, pertama nampakkanlah dirimu, ya, tunjukkan anzur ilaik, ya, agar aku dapat melihatmu. Ya. Tuhan berfirman, qala, Tuhan berfirman, lan taroni, sekali-kali tidak akan sanggup melihat, walakin anzur ila jabal, tapi lihatlah bukit itu. Fa istaqarra makanahu fastaqarra. Maka sekiranya bukit itu, ya, tetap di tempatnya sedia kala, fastaqarrani, niscaya kamu akan melihat. Falamma tajalla, ketika Allah Subhanahu wa taala bertajalli pada bukit itu, ja'alahu dakkan, maka dijadikannya gunung itu hancur, ya, seperti debu, ya. Wa harra Musa sa'iqah, dan Musa tersungkur, ya, pingsan, tersungkur dan jatuh pingsan Musa. Falamma afaqah, ketika beliau sadar kembali dari pingsannya, qala, Musa mengatakan, subhanaka, maha engkau ya Allah, Musa, tubtu ilaika, sekarang bertobat padamu ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama kali sebagai orang yang beriman. Ya, itu waktu Musa berdialog dengan Allah, langsung dia tidak melalui orang-orang mereka, langsung. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan perkataan sungguh, taklim. Kallama yukallimu taklim, dalam bahasa Arab itu kalau kalimat apa namanya ditambah dengan masdar, itu artinya benar-benar. Dorobtu dorban, saya memukul dengan pula yang sebenarnya sama. Kallama Allah Musa taklim, Allah berbicara kepada Musa dengan perkataan yang sungguh. Musa kemudian dia ingin melihat Allah. Melihat Allah sama sekali, ya.
Arini anzur ilaik, tunjukkanlah dirimu padaku ya Allah, aku ingin menatap dirimu, melihat dirimu. Qala lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat aku Musa. Walakin anzur ilal jabal, lihatlah kamu bukit itu. Fa in istaqarra makanahu, jika bukit itu tetap tidak berubah, fasawfa tarani, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla itu bertajalli, Allah bertajalli ke bukit itu. Rabbuhu bertajalli, Allah Tuhannya lil jabali, pada gunung itu, ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu bukan cuma runtuh, menjadi debu. Bayangkan gunung batu menjadi. Faharra Musa, sehingga Musa tersungkur pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa sadar kembali dari pingsannya, dia merasakan kelakuan Allah yang luar biasa. Subhanaka, maksud Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat padamu dan minta ingin melihat dia bertobat padamu. Fa'an awal ini, dan akulah orang yang pertama kali menjadi orang mukmin. Al-A'raf ayat 1. Pada saat Nabi Musa berdialog dengan Allah SWT secara langsung, beliau menghendaki lebih dari itu. Ya, berdialog, tapi dia ingin lebih dari itu. Maka Musa berkata, wahai Tuhan, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat. Allah menjawab, engkau tidak akan dapat melihatku, tapi lihatlah pada gunung itu. Sekiranya gunung itu tetap pada posisinya yang sekarang, maka engkau dapat melihat. Musa kemudian melihat bukit itu, maka tatkala Allah SWT bertajalli pada gunung itu, tiba-tiba gunung itu hancur dulu, dan Musa pun tersungkur pingsan. Jadi hancurnya dunia bukan cuma runtuh, bukan, tapi menjadi debu yang runtuh. Masya Allah. Maka Musa pingsan. Setelah Nabi Musa tersadar kembali, ia berkata, Maha suci Engkau, wahai Allah, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Jadi beliau bertobat karena meminta melihat Tuhan langsung, tidak bisa. Manusia gunung ada jadi debu gimana? Itu baru bertajalli di sini. Ini debu. Ya, jadi bertajalli itu kalau istilah kitanya itu mendatangi tempat itu, Pak. Bertajalli, ya, mendatangi tempat itu. Berlangsung. Dari peristiwa itu dapat dipahami bahwa seluruh makhluk tidak akan dapat melihat Allah SWT. Tidak akan bisa melihat. Karena itu Musa menyadari kekeliruannya untuk meminta melihat langsung pada Allah, maka ia pun segera bertaubat. Adapun melihat dan berjumpa dengan Allah pada hari akhirat disebutkan dalam beberapa keterangan, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bisa terjadi di akhirat ya. Kalau ini kita jumpa dengan Allah di surat Al-Kafir, wa man yarju liqa rabbih falyamal amalan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu di Al-Qur'an ya. Akhir. Ya, gitu misalnya. Misalnya sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal tuhibbuna al-ajilata. Ini kata Al-Quran. Sekali-kali janganlah demikian. Kalla bal tuhibbuna al-ajilata. Sebenarnya kamu itu kayak manusia tuhibbuna mencintai al-ajilata, kehidupan dunia yang serba instan. Ini manusia seperti itu. Ini cepat, ya, serba instan ini. Ya, berusaha yang cepat jadi orang kaya lagi. Ya, baru belajar yang jadi orang alim cepat, nggak bisa. Ya, semua itu baik. Semua baik. Wa tadharuna al-akhirah. Dan kamu meninggalkan kehidupan akhirat, kehidupan masa depan, kehidupan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka, ya, nadhirah itu mereka melihat. Nadhirah melihat. Ini Quran. Jadi mengenai melihat Allah di akhirat itu. Jadi pada saat bangkitan di akhirat itu orang-orang beriman wajahnya berseri-seri. Orang-orang kafir iswadda, hitam jelek. Ada yaddat wujuh yang wajahnya putih berseri dan iswadda, hitam jelek. Ila rabbiha, nah, kepada Tuhannya mereka itu melihat. Ini di surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 20. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ini hadisnya, hadis sahih dari Imam Bukhari. Anna nasan qalu, sesungguhnya berapa orang manusia bertanya, ya Rasulullah wa Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami di hari kiamat? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri. Nabi tanya lagi, apakah ada yang menghalangi mereka melihat bulan pada malam purnama? Yang menggambarkan seperti bulan purnama. Qalu la, tidak ya Rasulullah. Qala hal tudaruna fi syamsi duna sahab. Tidak ya Rasulullah. Kemudian ditanya, apakah ada yang menghalangi mereka melihat matahari tanpa dihalangi oleh awan? Mereka menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maksudnya kamu melihat Allah itu, melihat dan itu seperti itu. Seperti kamu melihat bulan purnama yang tidak tertutup oleh mendung, tidak tertutup oleh awan, atau melihat matahari dengan tidak tertutup awan atau mendung. Allah mau melihat, ya, jadi nggak seperti melihat apa itu ya, digambarkan Nabi seperti melihat indah, melihat matahari jelas, tapi detailnya kita nggak tahu, ya kan? Coba kalau kita melihat matahari, apa yang bisa kita jelaskan? Sinar aja, ya kan? Nggak bisa kita jelaskan apa wujudnya. Sampai sekarang ilmuwan nggak mengetahui apa wujudnya matahari. Kalau bulan udah tahu mereka. Ya, dari tanah ada ini,
Matahari jaraknya nggak mungkin dijangkau oleh manusia, ya, ya, karena bisa bertahun-tahun kecepatan cahaya, bayangkan, ya, dan juga panasnya, ya. Nah inilah yang mesti kita. Jadi tetap Nabi umpamanya seperti itu, ya, seperti itu. Bisa melihat Allah di akhirat seperti kita melihat bulan purnama. Terus seperti kita melihat matahari atau bulan purnama yang tanpa awan dan tanpa mendung. Ayat selanjutnya 144 menjelaskan bahwa Allah SWT telah memilih Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasulnya yang tentu kedudukannya sangat istimewa dan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain pada masa itu. Bisa dipilih kan? Jadi Allah memilih manusia-manusia yang menjadi hamba-hambanya sebagai utusan. Itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa kita protes atau kita usul ya. Enggak, Allah tetap dipilih dari manusia itu menjadi Rasul, dari Nabi, menjadi aulia. Hierarkinya begitu. Seperti segitiga. Nabi para wali ya terus begitu. Dia mencari Rasul. Ulama-ulama khas, itu ulama-ulama yang sudah memiliki tingkatan apa namanya itu takbirnya sudah ulama biasa. Ini kita semua, ya, kira-kira begitu. Itu yang dipilih Rasul sedikit sekali. 313 orang Rasul ya. Ini yang mana 300. Yang ini Nabi 24.000. Ini lebih banyak lagi. Sahabat di mana? Hah? Sahabat di mana? Siapa? Para sahabat ini. Ya, ini jadi semakin banyak, ya. Nah, jadi paling tinggi pada zaman sekalian ulama-ulama itu di sini, ulama khas itu. Atau sampai di sini masih bisa ya? Baru kemudian ulama khas. Ini yang sudah buka syafaat sebetulnya. Ulama-ulama yang buka syafaat. Terbuka karir. Itu stasiunnya lama Pak. Ini sampai sini. Dari stasiun apa? Stasiun pertama Tobat.
tahu nggak masuk stasiun tobat. Kepesek lagi. Kemudian ikhlas. Lama-lama itu Pak, berlatih supaya kita ikhlas itu bertahun-tahun. Cuma berlatih, ya, sholat tidak penting, ingin dipuji orang. Tingkatan ikhlasnya jatuh lagi ke bawah. Kemudian ridho, stasiun ridho. Apa ridho itu? Kita menerima dengan sungguh hati segala apa yang kita lakukan kepada kita. Daripada apa? Ridho nggak ada tuas. Apa itu? Dan untuk mencapai tingkat itu orang terus beribadah, yang perbaiki ibadah, terus amal soleh. Hatinya dibersihkan dari apa? Hasad. Dan bisa diri. Ujub, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Bahaya. Sum'ah, ingin kebaikannya didengar semua orang. Bantu mesin 5 juta, bikin rekaman video, biaya rekaman videonya aja 6 juta. Seorang lihat semua. Ya. Kemudian apa? Dendam, kisah, termasuk dia kisah. Nah itulah mulai hatinya. Apa bisa? Semua orang bisa. Ya. Berarti pelan-pelan nanti kita lihat kalau seperti itu Pak. Maaf ya Bapak, ilmunya sangat tinggi, tapi tawakulnya rendah. Ikhlas bukan marah-marah. Nabi Isa pada zaman saya waktu melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, tiba-tiba di samping jalan itu Pak ada bangkai anjing monster, koyak. Semua orang, bangsa ini bangkai apa? Kenapa Nabi Isa bisa? Aduh itu giginya putih sekali. Itu anjing itu giginya putih sekali, bersih. Coba orang lain mencaci maki, dia masih melihat kebaikan ini. Seperti itu, ya. Begitu makan jeruk asam, lama kita banting, jeruk asam. Nah orang yang mengerti Pak, ilmuwan, malah merasakan ini jeruk bermanfaat besar, mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Maka ilmuwan bukan marah, dia malah mengagumkan Allah. Subhanallah, ini jeruk kandungan vitamin C yang sangat bermanfaat bagi manusia tinggi sekali. Itu contohnya ya, contohnya. Dan seperti maaf, saya waktu masih awal puasa begitu. Awal puasa Pak, adik saya makan, saya nggak mau Pak. Oh makan kamu. Itu kan puasa kita masih. Ya kalau udah rumah, mau ada orang makan, nggak mempengaruhi kita kan. Tapi awal-awal kita belum berani begitu. Apa saya lagi puasa, saya makan depan saya. Nah kalau kita beragama
Lihatlah saudara-saudara kita itu bersama sekalian kebaikannya. Sebelum kita ceritakan pada bapak ibu sekalian, Imam Hasan Al-Basri kan, pernah saya ceritakan. Itu imam dari ulama dunia, Hasan Al-Basri. Dia seorang tabi'in, generasi tabi'in ini, generasi Nabi, sahabat tabi'in. Itu ulama dunia. Jadi tidak diragukan ilmunya. Pada suatu saat beliau pergi ke pantai. Nah, di pantai itu dia jumpai ada seorang anak muda dengan seorang perempuan. Di situ ada minuman keras lagi, botol minuman keras. Bagaimana Imam Hasan Al-Basri melihat itu? Orang langsung berjika. Anak muda ini udah zina dan orang berbuat pakai minuman keras. Itu pada dia melihat anak muda itu loh, dosanya kayak apa? Tiba-tiba kalau itu sekalian, baru kira-kira di situ hampir 1 jam, orang menjerit buat tengah. Ada perahu itu bilang, jerit minta tolong. Tiba-tiba anak muda itu bapak langsung terjun ke laut, dia berenang. Dia tolong ada 5 orang yang diselamatkan. Di situ ada persidangan. Masya Allah, ternyata orang saya akan buruk jahat. Diselamatkan 5 orang. Jadi saya cuma bisa, ya ulama seperti itu. Persatu, ya pakai jubah mana bisa berenang. Ternyata dia melebihi. Nah, si anak muda ini mengkritik beliau, ya Syekh, itu tolong masih ada satu lagi, belum bisa, tolong, diam. Akhirnya belum pernah lagi satu lagi selamat. Menyelamatkan anak sudah sampai selesai. Betapa anak muda itu lebih baik dari ini. Dia sendiri tidak bisa satu orang dalam Indonesia. Sejak itu kata Hasan Al-Basri, ini yang nanti saya kata beliau, sejak itu saya selalu melihat orang lain lebih baik dari aku. Itu tingkatan ini, tingkatan balik. Dia mengatakan sejak peristiwa itu saya menganggap setiap orang lebih baik dari diri. Nah itu para Rasul itu. Nah di sini kita kelihatan Pak, ya saudara-saudara kita yang masih mencaci maki sesama Muslim mencaci maki, yang saya katakan dihina, dimusuhi, mau kemana? Agama. Ya, jadi itulah maka tugas kita kalau belajar agama terus dan belajarlah dari orang yang mengerti agama, jangan dari orang yang belajar agamanya dari Google, ya. Dan belajar agama setengah bulan, oh udah jadi ulama besar, itu menyesatkan. Hati-hati, ya. Nah, ini kita, ya. Nah jadi membersihkan hati tadi, bapak ibu harus kita lakukan pelan-pelan. Dia tuh terus berlatih, ya. Ayat selanjutnya 114 menjelaskan bahwa Allah SWT memilih Nabi Musa AS
sebagai nabi dan rasulnya yang tentu kedudukannya sangat istimewa dan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain pada masanya, ya. Di masa Nabi Musa dia orang pilihan, tidak kemudian dia tertinggi seluruh dunia, enggak. Itu pada masanya, maksudnya ada masanya. Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa, ala nasi, atas manusia yang lain secara keseluruhan. Tapi apa? Pada masanya. Bukan kemudian digambarkan Nabi Musa lebih baik dari Nabi Muhammad, enggak. Di masa itu Nabi Musa. Nanti lain masa beda lagi, ya. Ala nasi, atas manusia yang lain, birisalati, dengan membawa risalah kepada wabi kalami, dan untuk berbicara langsung dengan aku. Itu kelebihan Nabi Musa, ya. Menjadi rasul dan dialog langsung dengan Allah itu. Nabi Muhammad dialog langsungnya di waktu Mi'raj, menerima tugas sholat dan waktu, ya. Wabi kalami, dan dengan kalamku. Wahud ma'atuka, maka peganglah, ambillah, pegang teguhlah, maka aku berikan kepada Musa, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Beliau diperintahkan untuk memegang teguh Taurat dengan kaumnya dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang baik itu kan bersyukur dan sabar. Dapat karunia, kehidupan, rezeki yang berlimpah, ya, punya anak-anak yang sukses, punya menantu yang sukses, bersyukur. Kalau dia terkena cobaan musibah, ya, bangkrut usahanya, anaknya ini begini, ini sakit. Ini nah, manusia tidak lepas dari dua itu, ya. Iman yang pertama tadi dia bersyukur, atau yang kedua dia sabar. Tidak ada. Nabi ini perhatian saya, ya. Kalau kita bandingkan dengan lebih kecil, lebih khusus lagi, al-ghaniyyu syakir wal faqir sabir. Orang-orang kaya bersyukur dan orang-orang fakir yang sabar. Kalau ini lebih umum, ya. Dan kekayaan itu bukan semata-mata apa? Maaf ya, bukan. Kekayaan jiwa. Kata Nabi, laisatul ghina bikasratil mal, walakin al-ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu kaya itu orang harta timbul berjibun. Sesungguhnya kaya itu orang yang kaya jiwa, jiwanya kaya. Bukanlah hebat itu orang yang berani dengan orang lain. Kalau berkeliling dia menang terus, bukan.
bisa menguasai nafsunya ketika lagi marah. Lagi marah dia bisa menahan diri. Musa pada masanya dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dan dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kitab Taurat disampaikan kepada Musa alaihissalam, maka diperintahkan kepada beliau agar berpegang teguh kepada kitab itu, dilaksanakan segala petunjuknya, dilaksanakan segala petunjuknya, baik berupa akidah syariah yang terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah, demikian juga akhlak. Jadi, akidah syariah dibagi dua, ibadah dan muamalah dan akhlak. Dengan demikian, Bani Israel akan menjadi umat yang meraih kesuksesan. Akidahnya baik, yaitu akidah tauhid, ibadah dan muamalah yang terpuji, dan akhlaknya luhur. Di hadapan itu, akidahnya baik, ya, tauhid, kemudian ibadah dan muamalahnya terpuji, tidak ada yang tercela, dan akhlaknya luhur. Musa alaihissalam dan umatnya diarahkan agar senantiasa menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan tercela lainnya. Semua ajaran para nabi ya dilarang orang membuat perbuatan buruk, perbuatan tercela. Dalam lembaran-lembaran kitab Taurat itu terdapat berbagai macam petunjuk dan bimbingan yang sangat bermanfaat. Kita lihat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in wa ma'idatan. Wa katabna, dan kami telah tuliskan lahu untuk Musa fil alwahi, dalam lembaran-lembaran Taurat, terbuat waktu itu dari kulit kayu, ya. Kitabnya itu dari kulit alwah atau dari papan, ya. Dari papan tulis juga. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, wa mau'izatan, dan nasihat, wa tafsilan, dan perincian. Di kulli syai'in, dari segala sesuatu, jadi perinci sedemikian rupa. Fakhudha biquwwah, maka pegang teguhlah, ya, kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Wa'mur qaumaka, dan perintahkan kepada umatmu wahai kaum wahai Musa, ya'khudhu bi ahsaniha, untuk berpegang teguh dengan yang sebaik-baiknya. Sa'urikum darul fasiqin, nanti aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang yang fasik. Nanti diajak menurut Nabi Musa ini melihat peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu yang fasik, bekas-bekas umat Nabi Nuh yang hancur kena banjir, bekas kaum Ad, kaum Samud, ya, itu masih menjadi peringatan yang sangat berharga bagi kita. Dengan berpegang teguh kepada kitab Taurat, maka Nabi Musa dan umatnya menjadi bangsa yang unggul dan memiliki keistimewaan dari berbagai bangsa pada masanya. Pernah menjadi umat yang unggul. Nanti puncaknya dengan Nabi Sulaiman, ya. Dulu umat unggul di zaman Israelnya Yakub, sampai baginda Yusuf di Mesir jadi perdana menteri Mesir. Lalu kemudian turun Bani Israel menjadi budak-budak di Mesir, diperbudak oleh orang Mesir. Bangkit Nabi Musa, naik terus. Di Nabi Musa ini enggak langsung sukses
pelan naik sampai nanti pada zaman Nabi Daud. Ini Daud kan rebut kekuasaan di Jalut. Itu pun bukan oleh orang Bani Israel semua, dibantu oleh orang Bani Israel. Itu Tolut, panggilan perang Tolut. Pada Nabi Sulaiman, puncaknya ya. Wah ini bilang, Nabi paling hebat. Seorang Nabi, dia maaf seorang Rasul, kekuasaan itu sampai sekarang belum ada kekuasaan negara seperti itu. Luas, kekayaannya luar biasa. Dia seorang ilmuwan juga, sampai dialog dengan hewan bisa paham bahasa-bahasa itu. Ya, Sulaiman puncak. Kemudian apa? Selain ini Pak, jatuh dia. Sulaiman diserbu oleh Nebukadnezar. Ini penguasa yang paling kuat dari Babilonia. Kan seluruh Israel dihabisi oleh Nebukadnezar, ditawan, ya. Kemudian yang enggak semua merantau meninggalkan tanah leluhur mereka, merantau ke seluruh dunia. Dari zaman Nebukadnezar, ya, berabad-abad sampai pada tahun 1904. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ketika sekutu menang, dipukuli oleh Amerika, Inggris, Prancis, Soviet, termasuk Rusia juga. Itu kan mereka menjadikan negara Israel itu dipanggil dari kasih tempat di dulu ibu kota Tel Aviv. Sampai sekarang, jadi bayangkan berapa kali dari zaman Sulaiman sampai zaman kita, dia nggak punya negara. Nah, seorang Bani Israel ini selalu hidup dalam kesulitan, maka melahirkan orang bisa cerdas. Ilmuwan banyak orang yang begitu. Orang Bani Israel, Einstein, ya, itu mereka. Banyak ilmuwan yang kemudian bangkit di berbagai negara, termasuk Eropa, Amerika, itu adalah orang-orang. Nah, apa slogan mereka? Gak mau jadi mayoritas itu. Orang yang begitu, dia ingin minoritas yang dominan. Minoritas tapi bisa mempengaruhi mayoritas itu satu. Ikhtisar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Musa dan umatnya dengan diturunkannya kitab Taurat sebagai pedoman hidup dan kehidupan bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ya, jadi Taurat tadi mengantarkan manusia, umat Nabi Musa pada kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Allah SWT telah memilih Nabi Musa antara manusia lain yang ada pada zamannya dengan mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Musa dan umatnya diperintahkan agar berpegang teguh pada ajaran agama yang diturunkan Allah SWT. Sekarang kita lihat kalau maaf Ibu Sulaiman itu. Kalau kita lihat tinggi, tapi dia tidak dibandingkan dengan Musa, lebih tinggi dari Musa. Mengapa? Nabi Musa berjuang. Kalau beliau itu langsung mewarisi ayahnya sebagai raja, mewarisi kekayaan, maka beliau tidak termasuk ulil azmi. Sulaiman itu luar biasa. Yang dimaksud azmi itu yang persoalan berat. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, ulil azmi. Pada zaman saya waktu sudah habis. Ya, masih ada pertanyaan? Pertanyaan saya. Ya, sebaiknya. Apakah itu perintah Tuhan dan komandannya bagian dari Taurat?
Mana? 10 perintah Tuhan. Oh iya, Taurat. Bagiannya. Betul. Ya. Itu teman-teman ya. Itu bagian dari Taurat. Mengenai akidah. Sama seperti Islam persis. Coba bahasa Bapak, persis seperti agama Islam. Ya. Karena memang sumbernya sama kan? Ada lagi silakan. Ada satu lagi. Ya. Di dalam surat Al-Hasr ada disebut anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu wasi'an wa tasaddian min khasyatillah. Jadi Quran itu seperti tadi di cerita Musa itu kan hancur dulu gunung itu dengan Quran kalau yang ini kan. Ya. Jadi apakah bedanya dengan yang tadi Pak? Kalau tadi kan Allah yang turunin. Iya. Kalau bedanya nggak ada Taurat seperti disebutkan seperti Quran, namanya apa? Keagungannya ya. Iya. Kalau yang tadi yang At-Tajalli itu Allah yang datang ke tempat itu. Nah kalau Quran ini disebutkan ayat tadi, ya. Watil kalqamsalu nadribuha. Luar biasa itu Quran. Jasa, ya. Nanti kita rugi kalau maaf Pak, ya Allah punya kitab suci yang begitu apa kalau kita nggak mau belajar. Besar, betul, ya. Jadi masih sekarang banyak kitab tafsir Pak. Kalau ada buku tafsir di rumah ini baca. Nah, saya ini tafsir saya ini Pak, saya ambil dari beberapa kitab tafsir. Ya, saya kumpul, kemudian saya ringkas, ya. Dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Jalalain, ya, dari tafsir Al-Maruhi, dari tafsirnya Al-Manar, banyak lah tafsir. Ada lagi? Ya, silakan. Mengenai ada dalam kandungan Taurat itu bagi umat yang melanggar itu sanksinya langsung atau gimana sanksinya? Yang mana ya? Taurat. Taurat. Nah, misalkan dalam Taurat itu kan ada teman-teman dilarang mancing di hari Sabtu. Nah, itu kan ada di mana itu langsung atau gimana? Jadi masukkan dalam itu dalam 40 hari itu. Dalam 40 hari di mana muslimah itu 10 ada di situ, ya, di lauknya itu di lembaran-lembaran kayu, ya. Musa itu waktu kan Pak marah kepada Nabi Harun, ya, sampai dilempar, ya. Kalau Nabi Harun dia ternyata dia Musa, saya sudah berusaha untuk menyelamatkan kaum kita, tapi mereka akan membunuhku. Jadi itu baru Musa sadar. Ternyata yang menyesatkan itu namanya salib, ya. Nanti di tafsir berikutnya kita kaji, ya. Baik, waktunya kita cukup. Kita mohon maaf kalau ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum makan lagi. Enggak ada makanan. Ada. Bisa deh. Live streaming. Bagus. Bisa dipelajari lagi nih.